bagian ketiga untuk update untuk volume price analysis hukum Wyckoff kedua ya. Hukum Wyckoff kedua adalah volume price relation. Isinya adalah effort and result ya, cerita tentang effort and result. Oke. Jadi prinsip di dalam volume price hukum kedua Wyckoff adalah dia bercerita memberitahu tentang price discount everything volume validate. Apapun yang Bapak dan Ibu temukan di pasar saham akan tergambar di price dan volume tanpa terkecuali. Karena prinsip tadi price discount everything volume validate. Nah, sekarang masalahnya kita bisa baca nggak hubungan antara volume dan price tersebut? Di beberapa teori ada yang bilang antara harmoni dan anomali, ada beberapa buku yang mengatakan harmoni, konvergen dan divergen, ada yang mengatakan harmoni dan divergen. Maka saya untuk sekali ini biar mengacu ke seragam, saya menggunakan harmoni dan divergennya. Jadi saya review dulu sedikit. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan volume price analysis, ini anggap refreshing. Yang belum mendapat, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu nanti. Pertama, apa yang disebut dengan harmoni? Jadi kita trading dengan price ya, Bapak Ibu. Jadi para price action, dulu saya juga pakai price action, hafal-hafal price action, tapi berapa kali susah dibaca karena tidak adanya validasi. Validasi itu ternyata di volume setelah saya menemukan volume price analysis. Maka kalau kita lihat di sini, ini adalah price, definisinya adalah spreadnya tinggi atau spreadnya lebar, wide dia, baik itu bullish maupun bearish. Kalau dia spreadnya lebar seperti ini atau spreadnya tinggi, spread itu adalah dari low sampai high. Jadi bearish dan bullish, maka kalau kemudian kita menemukan validasi volumenya besar, maka kita sebut ini adalah harmoni. Kenapa? Price discount everything, volumenya valid, ya, dia harmoni. Biasanya harmoninya kan relatif, volumenya itu kita lihat acuannya biasanya saya rata-rata moving average 20 hari. Nah, ini juga kalau kita ketemu sama candlenya, high to low-nya sangat besar atau wide, sangat lebar, baik bearish maupun bullish. Tapi kalau kita ketemu dengan volume yang rendah, ini kita patut curiga karena dia terjadi divergen. Kenapa curiga? Pasti ada manipulasi. Ini artinya effort tidak sesuai dengan result. Effort itu apa? Ya, effort itu adalah volume. Hukum kedua Wyckoff. Resultnya ada apa? Resultnya adalah volume. Jadi kalau kita lihat ini, loh, ini kerja sedikit hasilnya banyak, ini pasti manipulasi gitu ya. Itu disebut dengan harmoni dan divergen. Atau ini anomali, acuannya apa? Rata-rata average volume sajalah ya kalau kita mau mendeteksi. Kadang-kadang ya average volume 20 hari juga itu bukan suatu yang pasti untuk setiap saham akan mengikuti average volume 20 hari. Bisa aja dia average volume 30 hari atau 10 hari cukup. Tapi di buku rata-rata 20 hari. Kenapa? Karena 20 hari trading itu sama dengan 1 bulan. Berikutnya, kalau kita ketemu price yang seperti ini, di mana high to low-nya atau spread-nya kecil, maka jika kita menemukan volume yang besar, maka ini kita sebut sebagai divergen. Pasti ada sesuatu lah, kita curiga. Nggak mungkin bahwa terjadi banyak effort, kerja keras, tapi hasilnya nggak ada. Ini nggak make sense, ya, nggak make sense. Oke, jadi ini pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu ketika effortnya luar biasa, hasilnya tidak ada, gitu. Kecil lah. Oke, lalu kita next-nya. Jika kita menemukan spread-nya kecil, high to low-nya kecil, baik bearish pun maupun bullish, lalu kita menemukan volumenya juga kecil. Ini orang nggak kerja, ya usaha hasilnya nggak ada. Nah, ini disebut dengan harmoni. Acuannya apa? Ya ambil aja rata-rata average volume. Oke, itu review untuk harmoni dan divergen, definisi untuk hukum Wyckoff. Kita lanjutkan. Variasi yang lainnya, ini adalah hukum effort and result untuk developing candle. Jadi kita sudah melihat candlenya dalam suatu pattern ya. Nah, misalnya seperti ini.
ada suatu candle yang develop bergerak, pertama high to low, spreadnya kecil, kemudian besoknya resultnya price-nya bergerak naik lebih tinggi, besoknya bergerak lebih tinggi, hari keempatnya jauh lebih tinggi, artinya ini partisipasi publiknya bertambah besar, harganya naik lebih tinggi, dan kita lihat volumenya. Volumenya ya makin besar price-nya, makin besar juga volumenya. Artinya ini partisipasi publiknya juga ikut semakin membesar, terdeteksi dari volume. Nah, apa yang terjadi di sini kita sebut dengan harmoni. Harmoni antara price dan volume. Kalau begini, ya udah kita ikutin saja. Market sedang bergerak, momentum sedang ada. Oke, lalu kalau satu ketika kita menemukan pada saat ada developingnya ada candle yang volumenya sangat besar, tetapi price volumenya spreadnya kecil. Nah, ini terjadi divergen. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini dalam developing candle-nya, kita perlu waspada dan berhati-hati. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, ya. Oke, berikutnya. Nah, begini juga kalau untuk bearish candle, Bapak Ibu, kita lihat harganya jatuh semakin lama semakin dalam, spreadnya semakin besar. Dan ini kalau kita menemukan juga volume yang semakin dalam, dia volumenya semakin meningkat, artinya saham tersebut atau komoditas tersebut dia semakin panik, Bapak Ibu. Partisipasi publik untuk jatuh semakin besar. Oke, jadi kalau yang terjadi begini, halo? Halo, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau kita menemukan price yang jatuh, terus spreadnya melebar, semakin besar, terus harga volumenya juga meningkat, maka kita menemukan kondisi yang harmoni. Tapi kalau kemudian kita menemukan pergerakan berikutnya in developing candle, spreadnya mengecil, lalu kita melihat volumenya sangat besar, nah ini pasti terjadi sesuatu. Biasa ini terjadi suatu demand yang besar untuk menahan kenaikan penurunan saham. Dia tidak terdeteksi oleh search volume karena ya ini nggak meledak, dia meningkat saja, makin lama makin besar, tapi candlenya terjadi anomali atau dia kita sebut dengan divergen. Berikutnya adalah development in the movement. Ini sama ya? Oh beda. Itu development candle, sekarang development movement ya. Oke. Jadi kalau kita menemukan suatu price yang terjadi ledakan ya, misalnya seperti ini, dia terjadi ledakan, price-nya naik, lalu volumenya juga besar, maka in development movement-nya, kalau kemudian dia diikuti oleh price yang bergerak naik, semakin masa besar dan divalidasi oleh volume, maka ini terjadi harmoni. Kenapa? Untuk ledakan pertama ini dipicu oleh sesuatu strong hand atau composite man yang orang-orang trader besar. Kemudian harmoni dia diikuti oleh weekend yang lainnya menyusul belakangan. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, terjadi harmoni antara price dan volume. Tetapi kalau in development movement-nya, kita menemukan adanya suatu ledakan volume dengan price-nya naik, ya surge dia, tapi kemudian tidak disupport oleh movement. Malah setelah saya ledakan, malah turun. Nah, ini disebut dengan anomali, penurunan juga dia divalidasi oleh volume. Jadi movement ini disebut dengan divergen. Itu berikutnya kita lihat hubungan volume price analysis yang berikutnya adalah on the next scroll. Suatu ketika kita melihat pergerakan saham, price-nya naik, volumenya juga naik. Kita sebut dengan price discount everything, volume validate, maka pergerakan itu naik. Setelah dia naik, tentu berdasarkan microstructure,
dia harus low, high, dia harus turun, membentuk high low untuk naik lagi. Nah, pas dia turun, ya, pas dia turun, candle merah. Nah, kalau kita menemukan volumenya juga melemah seperti ini, maka dia valid. Maka dia disebut dengan harmoni. Kenapa? Saat dia turun, volumenya merendah. Spreadnya kecil, volumenya juga kecil. Jadi dia pullback. Pada posisi menemukan volume seperti ini, yang kita lakukan adalah justru membeli. Buy on weakness ya. Oke. Kenapa? Spreadnya kecil, volumenya rendah. Kalau spreadnya kecil, volumenya tinggi, itu berbahaya. Oke, on the next scroll, dia tetap valid. Lalu, ini namanya harmoni ya. Upward price, price-nya naik, volumenya juga naik. Begitu juga dengan downward reversal, dia juga volumenya turun. Berikutnya kalau kita menemukan seperti ini, ya ini adalah anomali atau divergen ya. Sahamnya naik, tapi volumenya makin lama makin mengecil. Begitu juga kalau begitu dia pullback, pullbacknya meningkat. Orang profit taking, sahamnya tidak turun dalam, tapi volumenya meningkat. Ini kita menemukan pola-pola seperti ini, hubungan antara price dan volume kita sebut sebagai divergen ya, on the next roll-nya. Jadi sudah kedetek dia anomali, begitu dia turun begini, kita jangan malah buy ya. Jadi polanya boleh sama, tapi validasi volumenya yang berbeda. Ini tambahannya. Lalu berikutnya, yang terakhir saya rasa ini, hubungan antara effort and result, hukum kedua Wyckoff, jika dia reaching suatu level, apakah itu resistance level lah misalnya ya, begitu nanti kalau mau dibalik silahkan saja, kalau dia ketemu support level, biasanya itu kalau support level dia adalah spring misalnya. Tadi saya mau menambahkan tentang spring, cuman takut waktunya nggak cukup. Ya, takut waktunya nggak cukup. Siapa tahu banyak pertanyaan. Tapi kalau lihat saat ini, ya masih cukup-cukup saja ya. Baru 1 jam. Oke, kita lihat. Nah, taruhlah di sini kita punya resistance level. Kita ketemu satu resistance level, mau resistance atau support sama saja. Kita anggap itu adalah key level. Nah, satu saat kita menemukan pergerakan saham, dia break besar. Nah, ini break besar ini, kemudian kita validasi dengan volume. Begitu dia break, volumenya besar. Nah, ini kita sebut dengan, taruhlah ya, dia naik ke atas, kita sebut dengan effective break. Kalau Bapak Ibu melihat saham dia break, terus dia turun lagi, nah itu namanya fake out. Fake out ya. Nah, tapi kalau dia break, volumenya kecil, itu disebut ineffective break. Nah, kalau yang effective break, yang harmonis seperti ini bentuknya, dia break, begitu dia break, volumenya besar. Oke? Karena di sini akan ditambah dengan masuknya breakout trader. Nah, tentu dia akan pullback. Dia pullback, biasanya ini adalah second chance to buy. Ya, dia break ini biasanya second chance to buy. Saat second chance to buy, kita lihat volumenya juga mengecil. Nah, ini biasanya kedeteksi pakai screening pullback ya. Jadi pullback dia 1, 2, 3, dia turun dengan syarat volumenya juga turun ke bawah. Oke, kalau begini ya lalu dia rebound di garis yang di break, dia rebound ke atas dan reboundnya valid ya. Jadi ini kita sebut dengan harmoni. Jadi urutan cerita ini, dia break ke atas, dia pullback, dia balik lagi, hubungan antara price dan volumenya valid. Nah, itulah dia hukum kedua Wyckoff. Nah, bagaimana kalau dia anomali? Nah, anomali saya ambil contoh yang tidak efek ini aja ya. Nah, di sini dia cerita bahwa pergerakan ke atas, volumenya juga meningkat ya. Jadi pas dia ke atas, volumenya meningkat. Di sini saya cari-cari contoh. Taruhlah di sini juga effective break. Dia satu level resistance. Ini valid ya. Untuk saat ini dia valid. Oke, dia valid dan dia efektif. Ya, efektif dan valid. Artinya dia break dengan volume besar, spreadnya juga besar. Lalu dia malah turun ke bawah dengan volume yang besar juga. On the next roll-nya tidak harmoni. Tidak harmoni. On the next roll-nya dia malah masuk lagi ke dalam dengan volume besarnya. Lalu kita lihat, dia tidak berhasil break resistance level, tapi volumenya besar.
Nah, di sini terjadi disharmony atau divergen. Dia turun ke bawah, walaupun ini naik, spreadnya tidak naik. Di level ini dia tidak berhasil break lagi menjadi effective break. Lalu dia diikutin dengan volume yang besar. Nah, ini kita menemukan pattern seperti ini di area-area resisten, mungkin sebagai uptrust bar. Ya, dia bisa jadi effective break atau ineffective break, tapi dia masuk lagi ke dalam menjadi false break atau fake out. Nah, trennya meningkat memang, meningkat. Tapi volume yang lihat terakhirnya adalah volume down. Dia membentuk high, low, low terhadap high, maka dia membentuk lower low. Nah, ini pola-pola begini kita sebut sebagai divergen atau disharmony. Jadi, beberapa materi seperti ini sebelum-sebelumnya belum sempat saya sharing kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan dengan tambahannya gathering alumni ini yang tidak sempat saya sampaikan bisa masuk, bisa tersampaikan lah. Nah, kalau kita ambil rangkumannya, jadi kita ambil bahasa harmoni dan disharmoni atau harmoni atau divergen ini sama saja. Untuk harmoni, ya, untuk in development candle, jadi candlenya sedang bergerak, up, 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 volumenya juga bergerak. Kita sebut dengan harmoni jika price-nya, spread-nya wide range, volumenya besar. Jadi price discount everything, volume validate. Candle-nya harga naiknya tinggi per candle, candle by candle ya, ini kalau development candle. Nama juga judulnya sini candle. Candlenya price-nya besar, volumenya juga besar, maka kita memberi tanda sebagai harmoni. Tapi kalau Bapak dan Ibu menemukan volumenya besar, tapi price-nya bergerak tip pendek atau narrow, ya candlenya tidak bullish, kecil saja dia, maka kita sebut dengan divergen. Bahwa effortnya besar, resultnya kecil. Ya, effort and result. Itu untuk harmony and disharmony. Nah, begitu kalau kita menemukan saham-saham yang price-nya tidak bergerak tinggi dan volumenya rendah, effortnya tidak ada, ya hasilnya tidak ada, maka disebut dengan harmoni. Tapi kalau Bapak dan Ibu menemukan saham-saham yang naiknya tinggi sekali, tapi volumenya low, itu disebut dengan anomali atau divergen. Pasti ada sesuatu di sana, harus berhati-hati. Nah, rangkuman kedua yang kita sebut harmoni untuk development of movement adalah kalau harga sahamnya berurutan beberapa candle bergerak naik, maka harga sahamnya juga, kalau volumenya naik, maka harga sahamnya juga naik. Dia menyatakan di sini bahwa kalau kita menemukan ada candle dengan high volume yang besar atau volume yang besar, maka candlenya bullish, berikutnya akan bullish. Kalau tidak, dia akan menjadi anomali. Ya gini, kalau volume pertamanya besar, tapi kemudian harganya tidak naik, maka dia disebut dengan divergen atau anomali. Begitu juga di sini, ya, kalau high volume, kalau dia lagi bearish, kita menemukan suatu, itu kita sebut sebagai sell mother candle. Kalau di sini ya, kalau kita menemukan sell mother candle di harga tinggi, volumenya besar, price-nya besar, lalu dia setelah dia terjadi muncul sell mother candle, maka berikutnya dia akan bearish, trennya akan bearish. Tapi kalau kita menemukan saham yang candle bearish, volumenya besar, tapi harganya nggak turun, itu pasti anomali. Jadi candle pertamanya ini menentukan arahnya kemana. Karena biasanya candle pertama ini untuk pertarungan antara strong hand atau pemain besar lah. Retail itu jarang sekali membuat ledakan volume dengan price yang besar. Ini kita deteksi dengan ledakan volume. On the next roll, ya, jadi kalau volumenya besar, maka harganya impulsnya naik ya. Begitu juga ini, jadi kalau sahamnya naik besar, volumenya juga naik. Kalau dia low volume in pullback, dia normal, anomali. Kalau pas pullback, dia low volume. Tapi kalau dia
harganya naik pas pullback high volume mau naik atau turun ya. Jadi kalau dia lagi downtrend ya sahamnya bergerak turun, pullbacknya bergerak naik. Kalau bergerak naik dengan high volume itu anomali. Jadi anomali itu terdeteksi kalau dari on the next roll, kalau dia pullback, pullbacknya itu tidak boleh volumenya besar. Kalau volumenya besar, itu adalah partisipasi dari strong hand muncul. Nah, untuk reaching key level, ya dia volume efektif break level tersebut disebut dengan effective break, itu disebut dengan harmoni. Tapi kalau dia break tapi volumenya tidak besar, maka dia tidak disebut dengan effective break, maka terjadi disharmoni. Ya, di sini untuk bearish ya, kalau dia tidak break maka dia low volume, kalau dia bearish maka dia ini tidak anomali. Oke, seperti contoh tadi lah Bapak Ibu. Jadi ini lawannya kalau harmoni, ya kalau high volume sama low volume. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa untuk materinya kita sudah bahas 3. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya rasa beberapa tambahan ini menjadi masukan kepada Bapak Ibu di gathering alumni. Jadi yang berasal dari luar kota tidak sempat ikut workshop, mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Boleh unmute ya. Atau tulis aja di chat. Kalau nggak ada, nah kita bisa nonton bola nih. Halo? Saya rasa sudah 1 jaman ya. Silakan. Atau ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita selesaikan saja ini. Kita ada 34 orang ya, lumayan juga nih. Pak Games ada di situ ya, Pak Games. Pak Priyo ada pertanyaan? Oh, Ibu Helen udah masuk ya. Ya, Ibu Helen ada pertanyaan? Atau apa? Menarik ya. Kalau menarik mungkin menarik bahas saham ya. Pak Roy. Ya, silakan. Ya, untuk yang harmoni dia akan naik ke atas. Apakah selalu diikuti dengan pullback ke bawah dulu selalu, Pak? Saja sih tanyanya. Ya, Sebelum itu ya. dilanjutkan ke atas lagi. Ya. Oke. Jadi ini saya bisa coret-coret nggak ya? Kita lihat dulu, ada nggak share whiteboard? Jadi ini kelihatan ya Pak? Kelihatan nggak Pak? Ini saya bisa, oke. Jadi tadi kan Bapak Belum bilang kelihatan. kalau
Whiteboard-nya masih configuring, Pak. Oh. Iya, karena seingat saya setiap kali bahasan kalau dia naik nanti kita belinya di bawah dulu tunggu pullback gitu, Pak. Apakah Ya. selalu harus begitu? Ya. Ini udah kelihatan belum gambarnya, Pak? Whiteboardnya udah kelihatan belum? Masih configuring. Waduh, nih kacau nih. Jadi Whiteboard-nya nggak gimana? bisa ditampilkan, Pak. Oh ya udah, sebentar kita pakai PowerPoint saja coba. Kita pakai nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, kita pakai kelihatan nggak ininya? Screen saya kelihatan nggak? Putih, Pak. Kelihatan, Pak? Ya, jadi ya saya coret aja lah. Kenapa tadi pertanyaan Bapak kan kalau harga naik apakah akan jadi basic dari pergerakan harga saham itu adalah wave. Wave ya. Jadi harga saham itu tidak ada yang bergerak naik terus, tidak ada yang turun terus. Dia harus wave. Jadi harus bentuk pullback. Aduh, apa namanya nih? Ini adalah wave naik. Ini adalah wave naik. Dia turun. Nah, begitu dia bentuk seperti ini, maka dia disebut dengan uptrend. Kalau dia turun, maka dia down wave. Salah. Gimana down wave? Salah. Kalau dia turun, maka dia gitu ya. Saham bergerak gitu ya. Dia turun, dia ada pullback, dia turun lagi. Semuanya pasti begitu. Tidak ada saham yang bergerak naik. Nah, sekarang pullback ini manipulatif atau tidak, valid atau tidak. Semua saham bergeraknya selalu begitu. Tidak ada saham yang kenapa? Kenapa itu terjadi? Kalau kita balik tadi ke sini ya, Bapak. Kan tadi pertanyaannya ini ya, kelihatan nggak sekarang ini? Sorry Pak Roy, kayaknya slide-nya nggak gerak. Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan. Aduh, ini susah nih. Udah. Tampilan. Oh, Sekarang di slide thank you Pak Roy. oh, saya thank you ya. Sekarang slide 29 ya. Sekarang 29 ya? Iya Pak. Sekarang 29 ya? Nah, ini kan tadi pertanyaannya apakah dia naik pullback-nya ya kan? Semua saham ya kalau udah naik ya pasti pullback, Pak. Kalau dia turun pasti pullback. Pasti. Kenapa itu terjadi? Karena posisi supply and demand. Jangan kita balik ke supply and demand tadi. Nah, kan di pasar saham itu pergerakannya adalah fraktal ya. Kalaupun ada sekarang udah slide ke 20 belum, Pak? Sudah Pak. Oke. Kan ini adalah chart equilibrium. Kalau kita lihat seolah-olah supply supply dengan demand itu sama. Tapi kalau kita perhatikan detail, tetap adalah pullback-nya. Fraktal kecilnya pullback, naik ada pullback. Walaupun dia sebenarnya berada di zona keseimbangan, equilibrium. Kalaupun dia tidak terjadi di time frame ini, misalnya ini daily, dia terjadi di time frame lebih kecil. Misalnya 60 menit. Jadi konsep fraktal dan konsep saham bergerak dengan wave itu adalah konsep basic, pasti. Maka kalau dia naik, kita tunggu pullback-nya. Tinggal masalah pullback-nya ini kalau mau buy on weakness, apakah volumenya valid enggak? Ternyata volumenya besar, ya jangan kita masuk. Begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang balik ke wave ke-9 ini, kalau dia naik,
Dia pullback, pasti pullback. Masalahnya pullbacknya ini apakah dia pullback pergantian tren atau hanya pullback untuk melanjutkan. Sebelum dia terjadi kan kita belum tahu, tapi bisa divalidasi dengan volume. Kalau begini ya kita jaga satu tick di atas wave-nya atau pasang stop loss-nya mulai di bawah wave-nya. Itu yang kita bisa lakukan. Begitu jawabannya Pak. Kalau apakah pasti pullback? Pasti. Karena pullback itu konsep dari wave. Saham itu bergerak pasti mengikuti wave. Up, down, up, down, up, down. Pasti. Kalaupun dia tidak terjadi di time frame begitu, buka time frame kecilnya pasti dia terjadi. Begitu Pak, kira-kira untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjelaskan. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya. Ada lagi? Yang pasti kita melihat semua itu pasti ada pullback. Cuman di pullbacknya ini manipulasi atau tidak. Atau valid atau tidak. Kalau dia tidak valid, maka kita jangan buy on weakness. Kalau dia valid, ya udah masuk. Nah, masuknya ini tergantung nanti money management. Jadi kita bisa bikin piramida sampai ke bawah kalau kita mau menunggu dia pullback untuk melanjutkan lagi. Kan di sini volumenya sudah valid, dia pullbacknya ternyata low kecil maka masuk. Tapi kalau pullbacknya ternyata anomali, volumenya malah besar, nah jangan kita masuk. Pasti ada sesuatu. Begitu kira-kiranya. Ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup ya Bapak dan Ibu ya. Kayaknya saya nggak tahu apakah tersampaikan atau tidak pesan saya, tapi kira-kira sekianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk 34 orang yang sudah datang. Nanti pun kalau mau dilihat-lihat lagi, nanti saya akan coba upload videonya. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Sudah jam 20.20, masih ada 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bebas saja. Tinggal 10 menit terakhir, mau bertanya silahkan. Atau kalau ragu, ketik sajalah, boleh. Oh iya. Apa yang mau ditanya? Halo, Bang. Ya, Pak Roy, nanti selain ini minta tolong di-share Pak Roy ya. apa? Slide yang diterangkan ini Pak Roy minta di-share. Nanti Bapak nonton videonya aja. Boleh saya rekam, tenang. Oke, biasa juga. Ya Terima kan, kasih, Pak. nggak, kalau lihat saya kan nggak ngerti apa yang saya sampaikan kalau nggak ada narasinya. Oke, Pak. Ya, betul Pak. Ya. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu, siklus 5 tahunan itu sejak tahun 97 sampai sekarang itu ada. Ya, siklus 5 tahunan. Perlu diantisipasi. Percaya nggak percaya, pasar saham itu adalah siklus. Repeated itself. Berapa pola yang kita lihat, kalau dia break lower downtrend monthly, siap-siap kita pegang cash. Kita tunggu 3 atau 4 bulan berikutnya. Kalau udah ada sinyal 1 bulan rebound, hajar. Itu yang terjadi di pandemik. Saya belajar dari kejadian krisis tahun 2008. Saya terapkan di pandemik. Itu adalah salah satu posisi profit saya terbesar pandemik kemarin. Bapak dan Ibu yang angkatan-angkatan sebelum pandemik, pahamlah apa yang terjadi. Oke, itu kesimpulan pertama. Siklus 2025 belum kedetek apa yang terjadi, tapi saat ini bisa jadi trade war 2.0. Oke, mudah-mudahan kalau itu terjadi kita siap. Volume price analysis untuk hukum Wyckoff pertama kita ada tambahan tentang order book, teori di buku, dan sekarang di robot bisa cek dengan hajar kanan, hajar kiri atau dari mana saja source-nya bebas. Yang ketiga, hubungan dengan volume price analysis hukum kedua Wyckoff, Bapak dan Ibu, bahwa kalau kita mau entry, price, discount, everything, volume validate, tadi sudah ada beberapa pola-pola yang menjadi tambahan Bapak dan Ibu. Next time kalau kita ketemu kasus-kasus ini, diskusi, Bapak Ibu bisa posting saja di Telegram channel. Pak Roy, ini harmoni atau tidak? Harus latihan.
membaca market itu harus latihan. Kalau ada ketika anomali atau harmoni atau divergen itu jangan ragu untuk posting. Kalau saya lihat belakangan ini di grupnya banyak nunggu ya Bapak Ibu. Mungkin tidak semua orang yang masih aktif trading. Karena memang trading ini nggak semuanya bisa bertahan di market. Banyak peserta workshopnya tapi saya lihat mungkin kesibukan lain atau memang urusan lain ya. Tapi ada beberapa orang juga sudah ngelola blog sendiri nih. Senang juga saya lihatnya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kita sekarang sudah waktunya. Saya cukupkan saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-chat saja di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Roy. Makasih Pak Roy. Makasih. Terima kasih Pak Sehat selalu Pak Roy. Roy. Makasih Pak Roy. Makasih Pak Roy. Terima kasih Sama. semuanya. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak Roy. Ya, sama-sama Bu.